Puji Tuhan, semoga kita yang mendengar lewat live stream ini, kita mau tetap memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau Tuhan berhadir di ibadah kita, biar Tuhan mencurahkan rohnya di tengah-tengah ibadah kita. Kita menyanyikan lagu Bapakku Datang. Ada badai itu tak usah
berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam situasi apapun Tuhan, Engkau benteng kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau telah menguatkan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau hadir Tuhan dalam ibadah ini Tuhan ya. Biarlah hati-hati yang telah imannya kendor Tuhan, biarlah Engkau kuatkan Tuhan Yesus melalui ibadah ini Tuhan. Biarlah orang-orang di sana melihat ada Kristus dalam kehidupan kami dan percaya Tuhan bahwa ibadah ini tidak sia-sia Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami naik menjadikan rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tidak lupa berdoa hati-hati kami Tuhan, Kau sucikan dan kuduskanlah hati kami Tuhan, biar layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau bersihkan semua Tuhan dari dosa-dosa yang ada yang mengikat dalam hati kami. Kau lepaskan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau cabut Tuhan semua yang ada dalam diri kami, biar kami fokus untuk memuji dan menyembah Kau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pemuda Timotius pada malam hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih mau menyembah Tuhan, kita masih mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku.
biar Engkau selalu menguatkan kami Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, 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 berdoa kami Tuhan, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kepadamu kami bersandar Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat kami layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Kami Tuhan, menjagai kami Tuhan Yesus. Haleluya, bentengi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
kehidupan kami. Firman-Mu yang dapat memulihkan keadaan kami Tuhan. Firman-Mu yang dapat memulihkan setiap iman kami ya Tuhan. Mungkin belakang ini iman kami mulai kendor Tuhan, tapi biarlah melalui firman-Mu ini kami dapat dikuatkan kembali, supaya ya Tuhan kami tetap bisa menjalankan setiap kehidupan kami tetap bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami siapkan tanah hati kami yang baik Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami, bukan saja kami menjadi mendengar firman-Mu ya Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, dan menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk saatnya sesuai kepada Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat malam untuk kita semua, baik kita yang ada di tempat ini maupun untuk setiap orang-orang percaya yang ada di rumah menyaksikan streaming pada malam hari ini, saudara. Dan saya percaya bahwa baik kita yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita percaya bahwa malam hari ini, walaupun kita dibatasi dengan keadaan waktu, kita dibatasi dengan situasi yang membuat kita harus berada di rumah, ya, tetapi saudara, saya yakin dan percaya kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, pasti. Dan saya percaya bahwa malam hari ini kesempatan yang indah ya buat saya untuk pertama kalinya saya melayani di tengah-tengah khususnya ya pemuda Timotius yang ada. Haleluya, pemuda Timotius. Haleluya. Ya, walaupun saya tidak dengar yang ada di rumah maupun yang ada di mana, tetapi dalam hati kita ucapkan haleluya, puji Tuhan kepada Tuhan dengan satu ucapan syukur. Kalau kita bisa ada sampai malam hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih kepada ketua yang mempercayakan saya untuk melayani pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan sama-sama saudara, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah. Kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Kita akan perhatikan bersama-sama Mazmur pasal yang ke-46. Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di tempat ini memperhatikan ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tetapi saya tidak akan membaca semuanya, dan malam hari ini saya akan membaca dulu sampai pada ayatnya yang keempat. Kita akan perhatikan bersama-sama. Judul perikop berkata bahwa Allah, kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sebab itu aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan adalah perlindungan. Kalau berbicara tentang perlindungan, otomatis berbicara tentang kenyamanan, tentang sesuatu yang kuat, sesuatu yang benar-benar mampu melindungi kita sebagai orang percaya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar sejarah dari bangsa Israel atau kita melihat setiap kubu-kubu pertahanan di zaman perjanjian lama, ketika mereka berperang, mereka bukan hanya sekedar mereka membangun
satu pertahanan yang membuat setiap kota-kota mereka cepat hancur. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman perjanjian lama pada saat itu, mereka membangun satu bangunan yang besar, satu bangunan yang kokoh. Dan itu adalah sesuatu yang patut mereka lakukan untuk melakukan satu pertahanan, untuk melakukan satu perlindungan yang kuat, supaya ketika musuh menyerang kota tersebut tidak gampang hancur, karena mereka membangun sedemikian rupa. Mereka membangun dengan baik. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Dan saudara, kalau kita memperhatikan di dunia ini, di dunia yang bisa dikatakan dunia modern ini, saudara, kita tahu bahwa banyak juga ya negara-negara mereka membangun setiap pertahanan supaya ketika terjadi peperangan mereka berada di dalam kondisi yang aman. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita malam hari ini di dalam ayatnya yang kedua, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya saudara, bahwa setiap kuasa Allah bukan hanya berlaku pada zaman bangsa Israel saja, tetapi penyertaan Allah, kekuatan Allah, perlindungan Allah itu berlaku sampai sekarang ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa perlindungan daripada Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kalau kita melihat kejadian yang dialami oleh negara Cina, ya, negara Cina ini memiliki tembok yang besar, memiliki tembok yang panjang, dan memiliki tembok yang benar-benar tinggi. Yang saya catat sudah dari sejarah tembok Cina ini, dia memiliki ketinggian yaitu 9 atau memiliki 3,65 meter. Dan ini bukanlah hal yang pendek, saudara. Ini satu hal yang panjang yang dibuat oleh negara Cina. Mereka membangun tembok yang panjang yaitu 3,65 meter. Dan itu tingginya 12 kaki, 6 kaki, atau sekitar 7,92 meter. Itu tingginya, saudara. Bagaimana luasnya dari tembok ini? Luas dari tembok ini yaitu 9,14 meter. Ya, 9.144 meter. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, dilakukan oleh negara Cina. Saudara bisa lihat sejarahnya. Dari negara Cina ini mereka membangun tembok luar biasa, saudara. Dan kalau kita melihat bahwa panjang dari tembok Cina ini adalah sekitar 5,500 mili, ya, atau sekitar 8.851 kilometer. Saudara, ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, karena mereka menganggap bahwa ketika berada di dalam situasi, kita melihat ini adalah perkataan yang luar biasa. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika dalam keadaan yang tertekan. Saudara perhatikan pada ayatnya yang keempat, maka berkumpullah orang banyak. Mereka menutup semua mata air dan sungai mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Ini mereka melakukan sesuatu untuk menghalang Raja Asyur menyerang, ya, pada saat itu. Dan lanjut pada ayatnya yang kelima, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang terbongkar. Jadi Hizkia dengan satu kekuatan dia mulai melakukan satu pertahanan untuk apa? Untuk melindungi kota Yehuda pada waktu itu, untuk melindungi keadaan Yerusalem pada waktu itu. Dan lanjut, saudara, bagian B, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Saudara,
apa yang dilakukan oleh Hizkia kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dia melakukan satu terobosan. Dia mengumpulkan seluruh panglima-panglima yang ada. Kemudian ketika sudah mulai berkumpul, dia mulai melakukan setiap senjata-senjata yang ada, mengumpulkan untuk memerangi bangsa Asyur pada waktu itu. Dan ketika itu sudah dilakukan, firman Tuhan katakan bahwa Raja Hizkia menenangkan hati mereka pada waktu itu. Karena apa? Mereka berada di dalam ketakutan. Saudara, keadaan yang dialami sekarang, ya kita merasa takut. Wajar, kita sebagai manusia, kita merasa takut, saudara. Ya, karena apa? Virus yang ada sekarang bukanlah virus yang biasa-biasa. Ya, virus yang bisa dikatakan virus yang mematikan. Sedikit saja virus ini terkena, itu menyebar luas dalam tubuh kita kalau kita tidak berhati-hati. Itulah sebabnya pemerintah mulai melakukan setiap tanggung jawab mereka, ya, karena tidak mau banyak korban terjadi. Dan saudara, kita sebagai orang percaya, kita jangan takut dengan keadaan ini. Jangan sampai kita terikat dengan yang namanya ketakutan. Wajar kita takut sebagai manusia, tetapi jangan sampai ketakutan itu yang mengikat kita. Jangan sampai ketakutan itu yang melemahkan setiap iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan. Jadi kalau kita berada di dalam ketakutan, kita berada di dalam kekhawatiran, kita datang kepada Tuhan. Karena dari situlah Tuhan melindungi kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika Raja Hizkia menenangkan setiap hati mereka, orang-orang Israel pada waktu itu. Firman Tuhan katakan, Raja Hizkia berkata, yang menyertai dia adalah tangan manusia. Saudara, yang menyertai bangsa Asyur adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai bangsa Israel untuk mengalahkan Raja Asyur adalah Tuhan. Amin, adalah Tuhan. Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak mau umat pilihan Allah itu dikalahkan oleh bangsa Asyur, tetapi Tuhan mau supaya setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saudara, yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan melindungi mereka. Dan firman Tuhan katakan bahwa bangsa Asyur dikalahkan oleh Hizkia, dikalahkan oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan yang berjalan di depan. Karena ada Tuhan yang memagari, Tuhan yang membentengi, Tuhan yang melindungi bangsa Israel. Bangsa Israel berjalan di malam hari dengan tiang api, berjalan di siang hari dengan tiang awan. Itu adalah bukti nyata perlindungan Tuhan. Itulah kitab Wahyu berkata bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, awal dari penciptaan Tuhan, awal dari setiap kuasa Tuhan, sampai akhir kuasanya tetap sama, tidak berubah. Kalau kita apa? Kalau Tuhan Alfa Omega, kalau kita Alfamart, ya. Kalau kita pergi ke Alfamart, ya. Tetapi perlindungan kita ada kepada Tuhan. Dan saudara perhatikan, saya akan menjelaskan kepada saudara, kita perhatikan pada ayat yang berikutnya saudara. Pada ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Jadi ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak perlu takut, kita jangan takut, karena Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun bumi berubah, walaupun gunung-gunung goncang di dalam laut, jangan pernah kita takut. Ayub katakan di dalam Ayub pasal yang ke-35, ya maksud saya Ayub pasal yang ketiga saudara. Kita perhatikan Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25, dikatakan begini, ayat yang ke-25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jadi ketika ketakutan itu ada
ada di dalam setiap hati kita. Seperti kejadian yang dialami oleh Ayub. Ya, ketakutan itulah yang menimpa Ayub. Itulah sebabnya Ayub tidak takut. Ya, karena Ayub tidak bersalah. Ya, kalau kita lihat dari latar belakang yang dialami oleh Yakub, oleh Ayub, saudara, ini bukan hal yang mudah untuk dialami oleh Ayub, tetapi ini hal yang luar biasa untuk memproses setiap kehidupannya. Dan saudara, kita lihat saudara di dalam Amsal, ya, Amsal pasal yang ke-18, Amsal pasal yang ke-18, saudara perhatikan ayatnya yang ke-10. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi saudara, keselamatan kita, perlindungan kita, kota benteng kita, jangan lari kepada orang lain, tetapi ingat, kita lari kepada Tuhan. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah perlindungan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya jangan pernah kita takut, ya, karena nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ada pada saat ini dilanda dengan perubahan dunia, ya, dilanda dengan virus-virus, tetapi ingat, kita lari kepada Tuhan, karena disitulah perlindungan saya dan saudara. Dan puji Tuhan, kita perhatikan juga Mazmur pasal yang ke-125. Mazmur pasal yang ke-125. Mazmur pasal yang ke-125. Saudara perhatikan pada ayat yang pertama. Saya akan membaca. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara, firman Tuhan katakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, orang benar berlari. Orang benar itu apa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Yaitu apa? Kejadian yang dialami oleh bangsa Israel, ya, bangsa Asyur coba untuk mengalahkan setiap Yerusalem pada waktu itu. Tetapi mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka dibentengi oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Sion yang dilindungi Tuhan, seperti Yerusalem yang pada waktu itu dibentengi Tuhan. Jadi saudara, biarlah kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan, walaupun kita di rumah, ya, saudara yang menyaksikan streaming ini, walaupun kita ada di rumah, ya, tetapi ingat, kita punya Tuhan, kita punya perlindungan yang kekal. Ingat saudara, perlindungan di dunia ini hanya bersifat sementara, tetapi perlindungan daripada Tuhan itu bersifat kekal sampai Dia datang pada kali yang kedua. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kemudian saudara, kita perhatikan di dalam Yeremia pasal yang ke-32. Ya, kita perhatikan Yeremia pasal yang ke-32. Yeremia pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan, saudara perhatikan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ayat yang ke-28 dia berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim
dan ke dalam tangan Nebukadnezar raja orang Babel. Dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas soto orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan tidak berpihak kepada bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Israel berada di dalam satu kondisi yang sangat memprihatinkan, saudara. Ya, Nebukadnezar menghancurkan mereka. Ya, tetapi kalau Tuhan yang berpihak, tidak ada satupun musuh yang dapat merebut kita. Tidak ada satupun musuh yang dapat memerangi setiap kubu pertahanan bangsa Israel karena ada Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel membuat sesuatu yang jahat di mata Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membiarkan Nebukadnezar menghancurkan keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal yang ke 127 ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Tuhan itu sia-sia. Tetapi ingat, biarlah kita melakukan segala sesuatu. Kita melakukan satu keadaan di dalam dunia ini, di dalam satu kondisi yang benar-benar membuat iman kita jatuh. Kita harus mencari Tuhan, karena Tuhanlah pelindungan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan jadi seperti bangsa Israel pada waktu itu. Ya, ketika mereka membuat kejahatan di mata Tuhan, Tuhan mulai berpaling dari mereka. Tuhan mengizinkan Nebukadnezar untuk menghancurkan mereka. Tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan mereka, tidak. Tetapi lewat itu Tuhan mau supaya bangsa Israel datang kepada Tuhan. Bangsa Israel melakukan setiap kehendak Tuhan supaya mereka berada di dalam kekuatan yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Jadi saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara-saudara seiman kita yang ada pada malam hari ini, biarlah kita tetap bersatu, kita tetap berlindung kepada Tuhan, mencari Tuhan, karena Dialah tempat perlindungan dan kekuatan. Ada lagu katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya sampai sini kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan malam hari ini bukan hanya memberkati saya yang ada di tempat ini, tetapi kepada saudara yang ada di rumah menyaksikan, diberkati oleh Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini, saudara. Sebelum saya akan berdoa, kita naikkan pujian ini. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya. Kita haleluya. Kalau yang di rumah mau berlompat silakan. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada yang lihat, tetapi Tuhan yang lihat. Amin. Haleluya. Tuhan itu bagi kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya lagi. Tuhan itu bagi kita. Tuhan itu, amin. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan, amin. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Lagi, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Selalu menopangku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda Tuhan, baik saudara seiman kami yang ada di rumah dan kami yang ada di tempat ini Tuhan, tetapi kami punya Tuhan yang selalu melindungi, yang selalu membentengi setiap kehidupan kami sebagai orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ketika Allah ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, di situ ada perlindungan, di situ ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk terus berada di dalam perlindungannya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat setiap pujian-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan firman Tuhan malam hari ini yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi firman Tuhan itu tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap saudara-saudari seiman kami yang ada di rumah, yang saat ini menyaksikan streaming yang ada Tuhan. Engkau berkati setiap kehidupan mereka, berikan perlindungan penuh di dalam setiap kehidupan mereka, karena kami percaya Engkaulah sumber dari kekuatan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami mau berdoa, kami mau taruh ke dalam tangan-Mu bangsa negara kami. Biarlah dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan bangsa negara kami. Berdoa buat setiap pasien-pasien yang ada yang positif terkena virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga terbeban bukan hanya kepada mereka, tetapi terbeban bagi setiap orang-orang di negara kami Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kesembuhan yang besar terjadi bagi bangsa dan negara kami. Berdoa untuk setiap dokter-dokter yang ada, mengorbankan setiap hidup mereka Tuhan untuk kesembuhan, untuk setiap usaha mereka menyembuhkan pasien-pasien yang ada. Kami berdoa, berikan kekuatan kepada mereka, terus berikan kekuatan dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga yang mereka lakukan itu adalah hal yang baik. Yang mereka lakukan Tuhan bukan hanya menyenangkan orang-orang yang ada di tempat itu, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kita tetap terus berharap kepada Tuhan, terus menaruh setiap kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Firman itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati pemuda-pemuda Youth Timotius yang ada. Tuhan berkati dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, tetap dalam perlindungan Tuhan. Berkati ketua pemuda Timotius yang ada, dalam setiap keluarganya diberkati oleh Tuhan, setiap pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengakhiri setiap ibadah kami pada malam hari ini melalui streaming yang ada. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, baik kami yang melayani Tuhan
maupun kami yang menonton diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengakhiri rangkaian ibadah pada malam hari ini. Kami tutup hanya di dalam satu nama, nama yang besar, nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.